Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai metode transportasi dengan menggunakan metode FAM atau Vogel's Approximation. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Putri dan salah satu anggota kelompok 3 yang bernama Jamaluddin. Metode FAM atau Vogel Approximation Method adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Metode FAM juga merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Sejarah metode FAM. Metode pendekatan Vogel diperkenalkan oleh W.R. Vogel tahun 1948. Kekurangan dan kelebihan Vogel Approximation Method atau FAM. Kelebihan: lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Kekurangannya: hasil pemecahan kadang masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode lain, misalnya metode simplex. Langkah-langkah dalam metode FAM. 1. Menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber, dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. 2. Mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. 3. Memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Keempat, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom dan baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom dan baris tersebut. Yang kelima, tentukan kembali perbedaan selisih biaya pada langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah 3 sampai 5 sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Di sini kita akan membahas mengenai contoh soal metode FAM. PT XYZ sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Berikut ini merupakan jumlah kapasitas produk yang dikirim dari masing-masing kota secara berurutan sebesar 150, 175, dan 275. Dan jumlah yang akan diterima sesuai dengan permintaan masing-masing pabrik sebesar 200, 100, dan 300 secara berurutan. Berikut tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer PT XYZ dengan biaya ongkos dari masing-masing kota dan pabrik. Pada tabel di atas, kita dapat melihat pada kota A, pabrik 1, di mana biaya ongkosnya yaitu 6, kota B, pabrik 1, biaya ongkosnya 8, kota C, pabrik 1, biaya ongkosnya 10, kota A, pabrik 2, biaya ongkosnya 7, kota B, pabrik 2, biaya ongkosnya 11, kota C, pabrik 2, biaya ongkosnya 11, kota A, pabrik 3, biaya ongkosnya 4, kota B, pabrik 3, biaya ongkosnya 5, dan kota C, pabrik 3, biaya ongkosnya 12. Dimana untuk kapasitas dari pabrik 1, 2, dan 3 yaitu sebesar 150, 175, dan 275. Lalu permintaan dari kota A, B, dan C yaitu 200, 100, dan 300. Lalu pada tahap pertama, kita menghitung biaya penalti atau opportunity cost dari masing-masing kolom dan baris. Biaya penalti dihitung dengan mengurangi dua biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolom. Yang kedua, memilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom. Yang ketiga, mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Pada tabel di atas, untuk biaya penalti dari pabrik 1, kota A, B, dan C, kita lihat biaya ongkos yang terkecil dari paling terkecil yaitu ada angka 8 dan angka 6. Maka 8 dikurang 6 sama dengan 2 biaya penalti untuk pabrik 1. Lalu untuk di pabrik kedua,
dari kota A, B, dan C, kita lihat biaya ongkos yang terkecil dari yang paling terkecil, yaitu ada angka 11 dan angka 7. Yaitu angka 11 dikurangi 7, maka biaya penaltinya 4. Lalu di pabrik ketiga, kota A, B, dan C, biaya ongkos terkecil dan yang paling terkecil yaitu ada angka 5 dan 4, maka biaya penaltinya yaitu 1. Lalu untuk biaya penalti kota A pada pabrik 1, 2, dan 3, yaitu kita lihat biaya ongkos terkecil dari yang paling terkecil yaitu ada angka 6 dan 4, maka 6 dikurang 4 sama dengan 2, biaya penaltinya 2. Lalu untuk kota B, pabrik 1, 2, dan 3, biaya ongkos yang terkecil dari yang paling terkecil yaitu ada di angka 8 dan angka 5, maka 8 dikurang 5 sama dengan 3, yaitu biaya penaltinya 3. Dan yang terakhir ada kota C dari pabrik 1, 2, dan 3, biaya penaltinya, biaya ongkosnya kita lihat yang paling terkecil dari yang paling terkecil yaitu ada angka 10 dan 11. Lalu kita memilih satu biaya penalti yang terbesar, yaitu ada di pabrik kedua, di mana biaya penalti yang terbesar adalah 4. Maka kita lihat di pabrik kedua ini, kita lihat dari kota A, B, dan C, manakah biaya ongkos yang terkecil, yaitu ada di kota A, yaitu dengan biaya ongkos 7. Maka kita lihat untuk di kota A permintaannya terdapat 200, sedangkan untuk pabrik 2 hanya memiliki kapasitas 175. Maka di kota A permintaannya hanya terpenuhi 175. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa seruan dari kota A telah dipenuhi sebanyak 175 unit dari kapasitas pabrik 2. 5 karena kapasitas pabrik 2 telah habis, sehingga baris pabrik 2 sanggup diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Tahap kedua. 1. Menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan baris dari pabrik 2. 2. Memilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom. Ketiga, alokasi barang sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Caranya seperti pertama, menghitung biaya penalti dengan biaya terkecil mengurangi biaya terkecil dan terkecil kedua. Pada pabrik 1, biaya terkecilnya adalah 8 dan juga 6, maka selisihnya adalah 2. Pada pabrik 2, karena sudah teralokasi sepenuhnya, maka bisa dilewati. Pada pabrik ketiga, biaya terkecilnya adalah 5 dan juga 4, selisihnya adalah 1. Pada kota C, karena pabrik 2 sudah terpenuhi, maka selisih biaya terkecilnya adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Kota B juga sama, biaya terkecil adalah 8 dan juga 5, selisihnya adalah 3. Kota A, biaya terkecilnya adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi biaya penalti terbesar adalah 3 pada kota B. Maka alokasikan semua pada biaya terkecil, yaitu pada pabrik ketiga dengan biaya 5. Alokasikan semuanya yaitu 100, maka permintaan pada kota B sudah terpenuhi. Sehingga kolom pada kota B wajib diabaikan. 4. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa seruan kota B telah terpenuhi, yaitu sebesar 100 unit. Dan kapasitas dari pabrik 3 sudah dipakai sebanyak 100. 5. Kolom kota B yang telah terpenuhi permintaannya sanggup diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Tahap ketiga, menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan kolom B dan melanjutkan menyerupai langkah-langkah sebelumnya. Caranya seperti langkah pertama dan kedua, menghitung biaya penalti pada pabrik pertama, yaitu
biaya terkecilnya adalah 10 dan juga 6. Hasilnya adalah dikurangi hasilnya adalah 4. Pada pabrik kedua sudah terpenuhi, dilewati saja. Pada pabrik ketiga, yaitu biaya terkecilnya adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Pada kota C, biaya terkecil adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Pada kota B sudah terpenuhi, diabaikan. Pada kota A, biaya terkecilnya adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka biaya penalti yang paling besar ada pada pabrik ketiga dengan biaya penalti 8. Maka alokasikan semua ke biaya terkecil, yaitu pada kota A sebesar 4. Karena sebelumnya sudah terisi pada kota A, yaitu sebesar 175. Untuk memenuhi permintaan di kota A yaitu 200, maka pada kolom pabrik 3 yaitu diisi sebesar 25 unit untuk memenuhi kapasitas permintaan pada kota A. Dengan demikian, seruan di kota A telah terpenuhi seluruhnya sebesar 200 unit. Begitu pula dengan seruan kota B yang telah terpenuhi seluruhnya sebesar 100 unit. 3. Sehingga sisa kapasitas yang belum terpenuhi yakni dari pabrik 1 sebesar 150 unit dan dari pabrik ketiga sebesar 150 unit. Sisa seruan yang belum terpenuhi dari kota C sebesar 300 unit, sehingga kekurangan dari kota C akan dipenuhi oleh sisa kapasitas di pabrik 1 dan 3. Ini adalah tabelnya. Tahap keempat, menghitung biaya transportasinya. Pabrik 1 ke kota C yaitu 150 unit dikali 10 sama dengan 1.500. Pabrik 2 ke kota A yaitu 175 unit dikali 7 sama dengan 1.225. Pabrik 3 ke kota A 25 unit dikali 4 sama dengan 100. Pabrik 3 ke kota B 100 unit dikali 500. Pabrik 3 ke kota C 150 unit dikali 12 sama dengan 1.800. Total biaya 1.500 ditambah 1.225 ditambah 100 ditambah 500 ditambah 1.800. Total biayanya adalah 5.125. Jadi itu adalah hasil yang optimal dari pengalokasian barang dari pabrik 1, 2, 3 ke kota ABC dengan biaya 5.125. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.